meninggalkan salat asar. Allah Azza wa Jalla telah mengagungkan salat asar. Di antara menunjukkan agungnya salat asar, Allah menyebutnya dengan salatul wusta. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah katakan, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat. Jagalah salat-salat. Dan jagalah pula as-salatul wusta. Salat asar. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, "Syagaluna an salatil wusta." Orang-orang musyrikun telah menyibukkan kami dari salatul wusta, yaitu salat asar. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakannya pada waktu maghrib, karena disibukkan dengan perkara perang Khandaq, dengan berkumpulnya sekutu-sekutu Yahud dari kalangan orang-orang musyrikul Arab yang mengepung kota Madinah pada saat itu. Maka Allah Azza wa Jalla menerangkan secara khusus tentang keutamaan salat asar ini dengan ayat yang mulia ini, "Jaga salat kalian dan jagalah salat asar." Menunjukkan salat asar ini bukan salat yang biasa, tapi dia punya nilai tersendiri dalam syariat. Dalam agama Islam, dalam syariat kita, amalan itu tatafadhal, berbeda-beda tingkatannya. Ada satu amalan lebih mulia daripada amalan yang lain. Dan salah satu amalan yang paling mulia adalah salat. Dan di antara salat yang paling mulia adalah salat asar. Sebagaimana yang sudah kita baca dalilnya dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat yang disebut salatul bardain, salat di waktu yang dingin, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa hadzara subhanahu min at-talahhi anha bimalin aw ahlin aw aradin min a'radid dunya. Allah Azza wa Jalla memperingatkan orang-orang beriman agar jangan sekali-sekali mereka lalai dari salat asar karena kesibukan harta, karena kesibukan keluarga, karena kesibukan urusan-urusan dunia. Jangan sekali-kali. Allah khususkan pelaku dari yang meninggalkan salat asar ini dengan ancaman yang khusus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari? "Alladzi tafutuhu salatul asri." Orang yang meninggalkan salat asar, ka'annama wutira ahluhu wa maluhu, seakan-akan dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hilang duwe banda, hilang keluarga. Seakan-akan dia kehilangan istri dan anak-anaknya. Seakan-akan dia kehilangan seluruh harta benda yang dia kuasai dan dia miliki. Ini gambaran orang yang meninggalkan salat asar. Yang kita tahu semua kita ini, tidak ada yang tidak sayang kepada apa? Keluarga, istri.
Anak-anak saking sayangnya milih berombok. Kehilangan istri, ya tidak jarang orang yang sangat cinta kepada istrinya apabila dia kehilangan, ya dia merasa seolah-olah kehilangan dunia dan isinya. Saking sayangnya sama istrinya. Demikian pula saking sayangnya sama anaknya. Dan demikian pula saking sayangnya kepada hartanya. Ya. Maka ikhwatal iman, ada kita yang tidak cinta kepada harta? Tidak ada. Ada kita yang tidak cinta kepada istri dan anak-anak? Tidak ada. Itu fitrah. Sebuah fitrah, tabiat yang Allah letakkan pada jiwa-jiwa manusia. Tapi lihat, ada satu hal yang menghancurkan semuanya itu, meninggalkan sholat asar. Orang yang meninggalkan sholat asar, ya, maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan anak-anaknya. Tidak ada kita yang kehilangan keluarga, tidak ada kita kehilangan harta kita. Menunjukkan sholat itu jauh lebih berharga dari keluarga dan anak-anak kita. Jauh lebih berharga, ikhwatal iman. Apalagi ada orang yang mengatakan, dia mengira, dia berburuk sangka, seolah-olah sholat itu mengurangi jatah rezekinya. Itu nak masih luik pelanggan ini, nengke bejulukah? Nengke julu mana para jamaah? Bareh wah julu. Lah masih kudung luik mungkin kana lais sini kan. Subhanallah. Baik, kemudian hadis berikutnya. Wa an Abil Mulaih Amir ibn Usamah ibn Umair al-Hudhali qala kunna ma'a Buraidah. Kami bersama Buraidah fi ghazwati yaumi ghaimin, pada suatu peperangan di hari yang mendung. Faqala, Buraidah mengatakan, bakiru bi salatil asr, segerakanlah salat asar. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka batallah amalannya. Kita ulang, barang siapa yang meninggalkan salat asar batallah apa? Amalannya. Apa maksudnya batallah amalannya? Ada 3 tafsiran para ulama. Tafsiran yang pertama adalah tafsir Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Apa kata beliau? Sebagian ulama mentafsirkan hadis ini, maksudnya batallah amalannya, artinya adalah terhapus amalannya pada hari itu. Jelonono doang, nah batal amalan dah. Pada hari itu saja yang terhapus amalan. Misalkan hari ini dia enggak sholat asar, berarti terhapuslah seluruh amalannya hari ini. Ini menurut tafsiran siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Perugi beli, wah ini si sejelo nedang kalalah tenggawe na para jamaah ini. Lengan wah subuh, ya, sampai isya atau sholat. Lagu ndara daita apa ini. Tidak ada yang kita jumpai, ndara daita apa, ndara mau tah. Enggak ada yang kita dapatkan. Tafsiran yang kedua, ini tafsiran Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Maksudnya adalah, menurut sebagian para ulama juga, habita amaluhu, terhapus amalannya adalah semua amalannya. La ilaha illallah. Subhanallah. Ini tafsiran yang lebih berbahaya lagi, lebih menakutkan bagi kita. Satu solat ini kita tinggalkan,
akan menghancurkan dan menghapuskan seluruh amalan kita. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Mereka menguatkan apa? Seluruh amalannya yang batal. Apa kata beliau? Di antara Syekh bin Baz mengatakan, "Hada yadul ala anna tarka salati kufrun idza tarakaha amdan." Ini menunjukkan orang yang meninggalkan satu salat secara sengaja, dia kafir. Satu salat saja dia tinggalkan, dia kafir. Kata Syekh bin Baz, azima ala tarkiha bil kulliyah fahada yahbitu amalahu li anna tarkaha kufrun. Azima ala tarkiha bil kulliyah, dan memang berniat untuk meninggalkannya secara keseluruhan. Orang seperti ini juga akan terhapus seluruh amalannya. Baik. Ketiga, pendapat tafsiran yang mengatakan yang terhapus hanyalah pahala dan keutamaan salat asar. Ini tafsiran yang paling ya lega lah buat kita. Ini tafsiran cocok bagi orang yang tidak takut meninggalkan sholat. Kalau ini aduh, si keteluah ku beta aku jangan. Oh, nomor tiga sudah saya ambil kumpulnya. Ya paling mudah ini mana? Ini tafsiran Ibnu Battal dalam kitab Fathul Bari disebutkan. Ya, apa kata Ibnu Battal? Maknanya adalah terhapus pahala dan keutamaan salat asar saja, bukan amalan-amalan yang lain. Dan banyak tafsiran-tafsiran yang lainnya. Ya. Tapi kalau menurut ulama Hambali ini membatalkan dan menghapus seluruh amalan. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Maka bab ini adalah lebih baik kita apa? Hati-hati. Ya. Baik. Kemudian pembatal yang berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan ikhwatal iman, salat asar ini juga waktu berkumpulnya malaikat. Salat asar ini adalah waktu apa? Berkumpulnya malaikat. Dalam Sahih Bukhari, apa kata Nabi SAW? Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab di situ, bab keutamaan salat asar. Apa kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat siang dan malaikat malam datang silih berganti kepada kalian. Nabi kenapa silih berganti? Saling ganti. Bahasa Kalijaga saling lili mana? Ya, saling ganti malaikat malam dan malaikat siang kepada kalian. Mereka berkumpul di dua solat, solat subuh dan solat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang menginap bersama kalian itu naik kepada Allah Azza wa Jalla. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikatnya, dan Allah lebih tahu tentang kalian. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hamba-hambaku yang kalian tinggalkan? Niki peketuanan Allah tiba malaikat ini, malaikat pagi dan malaikat malam itu. Ya, ngumbe keadaan manusia ini si jerang danu. Apa jawabannya? Fayaqulun, malaikat menjawab, taraknahum
wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat, kami mendatangi mereka dalam keadaan salat. Ya, malaikat malamnya kapan datang? Ketika asar. Malaikat paginya kapan datang? Ketika subuh. Apa ngana jawab? Ngumbe tadahna hamba-hamba ini. Ya, kami jumpai mereka salat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Belagu nangka dete yang ngumbe mendom ngana ngumbe tadahna ini. Ngumbe tayo padam ngana mah. La ilaha illallah. Kami jumpai mereka tidur. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwatal iman, orang yang senantiasa menjaga salat asar ini, dia dapat dua pahala. Dua pahala mau ini para jemaah. Dua pahala. Dalam Sahih Muslim dari Abi Basrah Al-Ghifari. Ini sahabat yang baru kita dengar namanya Abu Basrah Al-Ghifari. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra bil Mukhammas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat asar di daerah Mukhammas. Kemudian beliau bersabda, inna hadhihi salata uridat ala man kana qablakum fadayya'uha. Salat asar ini telah diberikan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Siapa maksudnya? Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Sudah dikasih syariatnya kepada mereka, tapi mereka menyia-nyiakannya. Salat ini telah diberikan kepada umat sebelum kalian, tapi mereka menyia-nyiakannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman hafadha alaiha, yang menjaga salat asar ini, kana lahu ajruhu marratain, dia mendapatkan pahala dua kali. Pira? Dua kali. Nabi kenana dua kali? Apa maksudnya para jamaah? Apa maksudnya dua kali? Satu, karena dia menjaganya tidak seperti yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Pahala menjaga, melisihi umat sebelumnya terdahulu. Yang kedua, pahalanya ajru amalihi kasairis salawat. Dia mendapatkan pahala salat itu sendiri, sebagaimana salat-salat yang lain. Setiap salat dapat pahala apa enggak? Oh, dapat. Tapi salat asar ini kekhususannya kenapa dapat dua pahala? Satu, karena dia salat yang disyariatkan kepada umat sebelumnya, namun mereka menyia-nyiakannya. Sehingga orang yang menjaga salat asar ini, dia mengisi siapa? Mengisi mereka. Dapat pahala apa? Menjaga salat asar. Yang kedua, dapat pahala salat seperti biasa. Baik. Kita lanjut. Pembatal amalan berikutnya, at-ta'alli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kenana at-ta'alli, bahasa syariatnya at-ta'alli 'ala Allah, bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Itu namanya at-ta'alli 'ala Allah. Pokok dengan ini dia daging ngampunin si Allah, demi Allah dia ngampunin nang. Ini akan membatalkan amalannya. Kita pegawaian tuh yakin aku dia dengan ampuninnya si Allah. Nah, ini membatalkan apa? Amalan ikhwatul iman. Hati-hati. Baik, kata Syekh rahmatullah, laqad wasi'at kull syai'. Kasih sayang Allah, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa min rahmatihi annahu idza syaa' ghafara adz-dzunub bila taubatin tafaddulan minhu wa ihsana. Di antara bentuk kasih sayang Allah, jikalau Allah berkehendak, yang ulang, jikalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosa meskipun pelakunya tidak bertaubat.
Ini madhab Ahlus Sunnah. Betul apa enggak? Kah? Coba dulu para jamaah ini. Saya ulang. Jikalau di antara bentuk kasih sayang Allah, jikalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosa tanpa taubat. Tafaddulan minhu wa ihsanan, sebagai bentuk karunia dan kenikmatan dari Allah. Tentu apa enggak? Tentu, enggak kira aku. Kan kita yakin, sering pelungguh ngaji bab syafaat kan? Di antara bentuk syafaat Nabi pada hari kiamat adalah apa? Syafa'atun Nabi li ahlil kabair, bagi pelaku dosa besar. Maka ada seorang mahasiswa di salah satu universitas datang kepada tiang para jamaah. Dia mengatakan, ada apa ini? Saya punya tugas dari dosen, karena Bapak Ustadz madhabnya salafi katanya. Ini saya ingin bertanya ini, karena ini tugas. Oh ya silahkan tanyakan. Pertanyaan saya sederhana Pak Ustadz. Oh bukan sederhana, ini masalah akidah saya bilang. Bagaimana hukumnya katanya, orang yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, tidak bertaubat, apakah ada kesempatan masuk surga? Jelas ini pertanyaan untuk menguji apakah kita ini orang-orang yang mengkafirkan atau tidak. Nah, tidak seperti orang Khawarij. Kalau Khawarij jelas mati, kekal di neraka. Pelaku dosa besar itu kekal di dalam. Itu mazhabnya siapa? Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Para jamaah ini. Taib. Yang jawab. Ada beberapa mazhab dalam masalah. Mazhab Khawarij Ahlus Sunnah. Kalau mazhab Khawarij, iya, kekal dalam neraka. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah, apa keyakinan kita? Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku untuk pelaku dosa besar pada hari kiamat. Para ulama menjelaskan, syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar itu ada dua. Syafaat yang pertama para jamaah, syafaat bagi pelaku dosa besar yang sudah ditentukan menjadi penghuni neraka agar tidak masuk ke dalam neraka. Dia sudah berhak menjadi apa? Penghuni neraka, tapi Allah kasih syafaat. Diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Akhirnya tidak jadi masuk neraka. Yang kedua, syafaat Nabi SAW untuk pelaku dosa besar yang sudah masuk ke dalam neraka agar dikeluarkan dari api. Nah, yang disebutkan oleh Syekh ini yang mana ini? Yang nomor satu. Allah bisa saja mengampuni orang yang mati dalam keadaan membawa dosa besar meskipun dia belum. Kan jelas firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Saya bilang catat dengan baik ini, saya bilang. Jangan salah catat antum nanti. Taib. Taib, kita lanjut. Wallahu azza wa jalla la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Wahum yus'alun, tapi hamba yang ditanya perbuatan mereka. Fahuwar raufur rahimul ghafurul wadud. Allah yang maha lembut, maha penyayang, maha pengampun, maha yang luas kasih sayangnya. Ya Allah yang berkehendak, Allah yang punya hamba para jamaah. Yo, jangan bertanya para jamaah. Dia berkatakan, kan si pelaku dosa besar si lain langsung tamu neraka, kan si lain mau syafaat. Tidak usah bertanya. Allah enggak ditanya tentang perbuatannya. Nah, makanya kita dilarang tergesa-gesa memvonis seseorang. Bagaimana katanya? Yakin aku tidak ingin ngampunin si Allah lo kena ini yang mana? Oh, saya yakin si fulan ini tidak akan diampuni oleh Allah. Enggak boleh ucapan seperti ini. Meskipun kita sudah pesimis dengan perbuatan dosanya, saking banyaknya dosanya,
Kita selepuk macam gawe dengan ini kah? Yakin aku dinakin tambah surga? Enggak boleh, ikhwatul iman, enggak boleh. Kita melihat pelaku dosa, hidupnya bergelimangan dosa, berlumuran maksiat, namun tak boleh keluar dari lisan seorang muslim memberikan vonis mengatakan apa? Ya, haram dia masuk surga. Dia tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini enggak boleh. Baik, dalilnya hadis riwayat Al-Imam Muslim. Wa an Jundub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis. Anna rajulan qal, ada seorang lelaki mengatakan, wallah la yaghfiru li fulan. Apa kata lelaki ini? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya daging ngampuni nida. Demi Allah, ya daging ngampuni dia si Allah. Wa anna Allah qal, sedangkan Allah berfirman, man zalladzi yata'alla alai, barang siapa yang bersumpah atas nama diriku, alla aghfira li fulan, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka, aku akan ampuni si fulan dan aku batalkan amalanmu. Allahu akbar. Si muni urang mau ampunan, yang dikira-kira tidak diampuni dosanya, ternyata dia yang diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan ikhwatal iman, ada sebuah kisah dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah. Ya, Nabi bercerita tentang masalah ini. Kana rajulani min fi bani Israil mutakhawiyain. Ada dua lelaki dari Bani Israel Lihat para jamaah, ini juga pelajaran bagi seorang guru, seorang ustadz, dan pelajaran juga bagi siapa? Bagi kita semua sebagai orang-orang yang belajar. Fakana ahaduhuma yuznib, salah satunya pelaku dosa. Wal akhar mujtahidun fil ibadah, salah satunya ahli. Satu keluarga bisa ada seperti itu? Bisa, bisa ada. Saudaranya satu soleh, satunya toleh, berlawanan, bertolak belakang. Ya. Fakana la yazalul mujtahidu yara al-akhar ala dzambi. Saudaranya yang ahli ibadah ini terus melihat saudaranya jatuh ke dalam dosa. Tapi lihat, dia selalu menasihati, aksir katanya. Jerak, penang dosa ini, wah kah? Kau tinggalkan semua dosa ini, kata saudaranya ahli ibadah ini. Fawajadahu yawman ala dhanbin, suatu hari dilihat lagi melakukan apa? Dosa. Apa kata saudaranya ahli ibadah ini? Aksir, tolong kau berhenti melakukan dosa. Tapi yang namanya manusia ini para jamaah, kadang ada waktu keselnya. Ada waktu apa? Keselnya. Waktu gedak nekah. Apa kata saudaranya yang melakukan dosa ini? Khallini wa rabbi abu'ista alayya raqiba, katanya. Arurang wah aku nggawe nah. Tinggalkan aku dan Tuhanku. Ini urusan Tuhanku katanya. Urusan dosaku, urusan siapa? Urusan Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk menjadi pengamat dosaku, katanya. Otomatis kalau jawabannya begini, panas apa enggak para jamaah? Oh iya panas. Dinasehatin baik-baik, malah jawabnya enggak baik. Dan ini ucapan yang sebenarnya paling dibenci oleh Allah. Wa inna abghadal kalami, kata Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi, di antara ucapan yang paling dibenci oleh Allah, ayyaqul ar-rajul lir-rajul, seseorang mengatakan kepada orang lain, apa katanya? Ittaqillah, bertakwa kepada, apa jawabannya? Alaika binafsik, urus diri pe, wah ya pe urus aku.
Urus dirimu sendiri, jangan urus saya, kata. Ini ucapan yang paling dibenci. Ini mirip nih. Apa katanya? Tinggalkan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk menjadi pengamat-pengamat dosaku, katanya. Marahlah saudaranya yang ahli ibadah ini. Wallah la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah enggak bakal ngampunin dosamu, katanya. Saking jengkelnya. La yudkhilukallahu jannah. Allah enggak bakal masukkan kamu dalam surga, katanya. Allah kemudian wafatkan keduanya. Fajtama inda rabbil alamin. Kata Nabi SAW, keduanya berkumpul di hadapan Allah. Bertemu di hadapan Allah. Faqala lihadal mujtahid. Allah protes kepada siapa? Ahli ibadah ini. Akunta bi aliman? Au kunta ala ma fi yadi qadiran? Wahai ahli ibadah, apakah engkau ini tahu bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan itu? Ataukah engkau maha mampu atas apa yang aku mampu dengan kedua tanganku, kata Allah. Lihat para jamaah, diprotes. Kenapa? Karena ucapannya mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Pada bahasa jamaah-jamaah no, tuang peke aku ya aku akan ngampunin semua ton penene. Kau tahu nggak aku akan tidak mengampuni saudaramu ini, katanya. Wa qala lil muznib, kemudian Allah mengatakan kepada pendosa ini, idhhab fadkhulil jannata bi rahmati. Silahkan kamu masuk surga dengan rahmatku. Mungkin tadahan ini para jamaah. Ya, wa qala lil akhar idhhabu bihi ilan nar. Ini bawa dia ke dalam neraka, katanya. Allahu akbar. Lihat, makanya kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu. Lelaki ini telah berbicara dengan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Lihat, lelaki ini telah berbicara dengan satu kalimat menghancurkan apa? Dunia dan akhiratnya. Cuman satu kalimat. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa. Apa pelajarannya bagi guru, bagi dai? Sabar terhadap gangguan orang-orang yang kita dakwahi. Jadi macam mangkun murid ini para jamaah, arah kita sehatin muda nyele. Teguran dah gawe nyele, ya jerai ngaji baru rangekah. Sabar. Ya. Celaan, cacian itu sudah menjadi sarapan paginya para nabi, para rasul. Makanya lihat wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, dirikan salat, amar ma'ruf, nahi munkar, sabar atas apa yang mengganggumu dari ujian. Itu dai, wajib sabar. Lihat saudara ini mengajarkan kepada saudaranya, aksir, tolong berhenti melakukan apa? Dosa. Pejerakah? Ya, aku goyo. Gita nam, dek manjera, gita nam, dek manjera. Terakhir panas, ya, emosi yang terjadi. Keluarlah kata-kata yang tidak pantas. Satu membalas dengan yang tidak pantas, lebih berbahaya daripada yang pertama, yang menyebabkan dia menjadi penghuni apa? Kemudian pelajaran bagi siapa? Orang-orang yang belajar, jangan terlalu cepat memberikan hukum kepada orang lain. Ya, mungkin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi setiap kali dia melakukan dosa dan maksiat itu dia takut kepada Allah. Tapi dia dikalahkan oleh syaitannya, dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga dia kembali melakukan apa? Melakukan dosa. Tapi setiap selesai melakukan dosa, dia takut kepada Allah. Maka itu maksud para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dakhala rajulul al-jannata
bidzambihi wa dakhala rajulun an-nara biibadatihi bi ta'atihi. Ada seorang yang masuk surga karena dosanya dan ada yang masuk surga karena amal ibadahnya. Taib, jelas ini para jamaah? Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di sisi yang lain Islam melarang kita juga untuk apa? Memberikan pujian yang berlebihan kepada orang lain, sesoleh apapun dia. Ada salah seorang sahabat yang bernama Utsman ibn Maz'un, yang dikunyahnya Abu Sa'ib. Waktu itu istrinya yang bernama, atau keluarganya yang bernama Ummul Ala, mengatakan ketika Utsman meninggal dunia ini, rahmatullahi alaika ya Abu Sa'ib, Allah telah memberikan rahmatnya kepada dirimu ya Abu Sa'ib. Fasyahadati alaika laqad akramakallah. Lihat, aku bersaksi katanya, Allah telah memuliakanmu. Aku bersaksi Allah telah memuliakanmu. Atau ucapan yang semisal, saya bersaksi Allah telah merahmatimu. Ini ucapan yang enggak boleh, jangan digunakan. Tapi gunakan dalam bentuk doa, jangan dalam bentuk memastikan. Dia nak kanggu para jamaah. Allah yarhamuh, rahimahul, semoga Allah merahmati itu. Tapi kalau mengatakan saya bersaksi Allah telah merahmatinya, saya bersaksi dia mati syahid, saya bersaksi Allah telah memuliakannya, saya bersaksi dia telah masuk surga. Ini ucapan yang dilarang dalam agama Islam. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Amma Utsman ibn Maz'un faqad ja'ahu wallahi al-yaqin. Demi Allah, Utsman ibn Maz'un ini telah datang keyakinan kepadanya. Kematian. Wa anni la arjulahul khair. Saya berharap dia mendapatkan kebaikan. Lihat bahasa Nabi. Saya berharap dia mendapatkan apa? Kebaikan. Wallah ma adri ana wa rasulullah ma yuf'alu bihi. Tapi demi Allah, saya tidak tahu apa yang Allah lakukan kepada dia. Membantah siapa? Ucapan Ummul Ala yang mengatakan saya bersaksi Allah telah memuliakannya. Apa jawaban Nabi? Demi Allah, saya tidak tahu dan Rasulullah tidak tahu apa yang Allah perbuat terhadap siapa? Utsman ibn Maz'un. Fa wallah, kata Ummul Ala, la uzakki 'ala Allahi ahada ba'dahu abadan. Maka demi Allah, aku tidak akan lagi mentazkiyah, menyanjung seseorang ya setelah Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Makanya para jamaah, kita dilarang memberikan sanjungan yang berlebihan. Meskipun dia sudah meninggal dunia, sesoleh apapun dia, seahli ibadah apapun dia, jangan sekali-kali kita mengatakan saya bersaksi dia adalah penghuni. Ini ucapan yang dilarang. Nah, ini dilarang, kebalikannya juga dilarang. Sampai mengatakan, ya pokoknya dengan si fulan ini jana ini lagi ngiduk ngambu surga, wah. Dia tidak akan mencium aromanya apa? Surga. Ini adalah ucapan-ucapan yang dilarang, termasuk membatalkan amalan. Buktinya lihat apa kata Allah tadi dalam hadis itu, masukkan dia ke dalam neraka. Sudah dikumandangkan azan? Ya, silakan kita azan dulu. Bismillah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'ma ba'du. Sini ada pertanyaan. Istri mana saja yang meninggal dunia dan diridhoi oleh suaminya maka ia masuk ke dalam surga. Pertanyaan, bagaimana kalau suaminya tidak sholat dan banyak maksiat? Bisakah istrinya masuk surga dengan kebaktiannya kepada suami? Iya, meskipun suaminya ahli dosa. Sebagaimana apa? Fir'aun punya istri yang soleh. Ini bukan suami kelas biasa, kejahatannya kelas kakap. Nggak ada manusia yang mengaku Tuhan kecuali Fir'aun ini. Ya, makanya Allah jadikan perumpamaan istrinya siapa? Bagi orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Lihat apa katanya? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Wahai Allah, bangunkanlah aku rumah di wa najjini min fir'auna wa amalih. Selamatkan aku dari Fir'aun dan amalannya yang buruk. Maka istri yang salihah, meskipun suaminya jahat, tapi dia berusaha untuk berbakti selama dalam kebaikan. Innamat ta'atu fil ma'ruf, taat dalam kebaikan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang sahabiyat, unzuri min aina anti lahu. Lihat kedudukanmu sebagai istri, sejauh mana baktimu kepada dia. Fa innahu jannatuki aw naruki. Sungguhnya suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu, kata Nabi SAW. Tapi istri wajib menasihati suaminya tidak sholat. Jangan dibiarkan. Dan dia sabar dalam menasihati suaminya tersebut. Sama dia wanita yang salihah, ya, tapi suaminya tidak saleh, maka ketidaksalihan suaminya itu tidak akan menular kepada dia. Sama dia menjaga diri. Nah, wallahu taala a'lam. Bolehkah kita tidak memberikan kata maaf kepada orang yang sangat zalim kepada kita, karena sulit sekali hilang bentuk kezalimannya? La ilaha illallah. Mohon solusinya. Allahu akbar.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, memaafkan ini sifatnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Salah satu orang yang pahalanya tanpa batas adalah siapa? Orang yang memaafkan. Kata Allah dalam Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka urusan pahalanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sanggup memaafkan. Memang memaafkan ini sesuatu yang sangat sulit. Tidak mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang berjiwa besar. Abu Bakar salah satu orang yang berjiwa besar. Ya. Ketika peristiwa istri Nabi SAW, Aisyah dituduh salah satu keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu, Mistah ibn Utsatsah, yang ikut andil menyebarkan apa? Berita dusta itu. Kemudian Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan memberikan dia infak. Karena selama ini dia ngasih belanja. Dia yang membiayai kehidupannya para jamaah. Abu Bakar mengatakan, dia gemasnya di eneng kejana. Ya aku kulu wah membayang aja. Ya. Kemudian turun ayat, aturiduna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ya. Ayat itu teguran tentang untuk apa? Kembali memberikan kebaikan kepada orang. Abu Bakar mengatakan, bala, kata, langsung dia kembali apa? Memberikan nafkah kepada orang yang telah menzalimi dia dan menzalimi anaknya. Bahkan menzalimi siapa? Rasulullah SAW, menantunya Abu Bakar. Memang, tapi ada ucapan Syekhul Islam yang maknanya seperti ini, ya. Ada kondisi memaafkan itu tidak lebih baik tatkala orang itu terus-menerus melakukan apa? Kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, kata para ulama, kalau tidak salah disebutkan oleh Syekhul Islam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya lupa antara dua ini. Kapan memaafkan itu tidak dianjurkan? Ketika apabila orang yang berlaku zalim itu, apabila dimaafkan, kezalimannya akan semakin menjadi, bukan memberikan efek jera, namun menambahkan kezaliman bagi dia. Semele-mele, wah maafang mampu doang para jamaah. Ya. Apa hujahnya? Hujahnya para ulama, memaafkan itu enggak wajib. Yang wajib itu adalah islah. Ketika berdamai saja dia tidak mau, maka apalagi yang sunnah kita berikan kepada dia. Paham para jamaah? Berdamai wajib, memaafkan apa? Sunnah. Maka yang didahulukan adalah apa? Yang wajib islah, damai. Yang damai saja dia tidak mau, apalagi apa? Yang harus kita berikan yang sunnah kepada dia. Paham para jamaah? Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada pertanyaan lain? Pertama, tidak dilakukan secara berjamaah, yang kedua lalu dilakukan di akhir waktu. Apakah ini penghinaan? Ada orang yang sholat asar tapi tidak pernah berjamaah. Yang kedua, di akhir waktu. Satu, dia diancam dengan ayat Allah Azza wa Jalla, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang lalai dari salat mereka. Di antara tafsirannya adalah alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Orang-orang yang melalaikan salat dari waktunya. Dua hal yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin dalam urusan sholat. Satu, menunda waktu sholat. Banyak ini. Yang ingat dulu kebiasaan kita para petani di sawah itu para jamaah. Ya. Layak kita yang kode ini. Kita lihat tetangga-tangga di sawah itu. Ya, sholat zohornya nanti jam 3. Ya.
Salat asar bareh palak telap jel. Terus kereng kah dada terus. Tawa kebuka. Allahu Akbar. Itu orang-orang tua kita dulu, subhanallah. Semoga Allah merahmati mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mengampuni dosa-dosa kita semua yang hidup sampai saat ini. Ya, seperti itu, menunda-nunda waktu sholat. Kemudian sholatnya cepat-cepat. Ada 3 pelanggaran di situ. 1, mencuri. 2, menyerupai orang munah. Ketiga, menunda-nunda waktu sholat. 3, keburukan berkumpul pada dia. Sudah nunda, cepat, mirip orang munafik lagi. Nasallahu salamal afiyah. Maka dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, apa kata Nabi SAW? Tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Yarqubus syamsa. Dia mengamati matahari. Hatta iza kanat baina qarna syaitan, ketika matahari itu akan tenggelam di antara 2 tanduk setan, naqaraha arba'an, dia patuk. Lihat, Nabi menggambarkan saking cepat salatnya, dia mematuknya 4 rakaat. La yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. 1, masalah waktu. 2, masalah tumaknina. Ini banyak sekali dilalaikan oleh kaum muslimin. Makanya Hudzaifah bin Yaman pernah melihat seorang lelaki sholat. Kemudian bertanya, "Munzu kam tusalli hadhihi shalah?" Semenjak kapan kau sholat cara seperti ini? Sholat kilat ekspres. Apa katanya? Mundu arba'ina aman. Semenjak 40 tahun. Wah, petang dasar tahun mau disolat ini ya. Semenjak 40 tahun. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Ya. Lau kunta tusalli misla hadhihi shalah. Jika engkau salat dengan cara seperti ini, ya, lamutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau mati bukan di atas tata cara dan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Engkau mati, jika engkau mati, engkau akan mati bukan di atas petunjuk dan tata caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang beriman itu 2 poin yang sangat diperhatikan dalam sholatnya. Urusan 1, sholat sesuai standar syariat. Itu makna aqimus salah, tegakkan sholat. Sholat sebagaimana yang Allah perintahkan. Bukan yang penting sholat. Aduh, sok sholat be, ketimbang dik sholat. Iya. Bukan begitu prinsipnya. Sholat sesuai standar. Yang kedua, sholat pada waktunya. Waktu ikhtiari, bukan waktu daruri. Kalau sengaja-gaja menunda sampai waktu darurat, dia berdosa tanpa ada uzur yang syar'i. Nah, wallahu taala ala wa alam. Maka orang seperti itu bukan meninggalkan sholat, tapi melalaikan sholat. Yang batal amalannya siapa? Taroka, yang meninggalkan. Nah, sindik tenggawi sholat no, itu yang diancam akan batal amalan-amalan mereka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sendiri Ustaz kadang-kadang cepat, tapi kadang-kadang ya, kalau kita melihat jam mau iqamah, jadi saya kadang nggak baca surat cuma Al-Fatihah saja. Kemudian doa sujud cuma yang 3 kali saya baca 1 kali atau 2 kali. Gimana? Taib. Pertanyaannya, kita sholat sunnah qabliyah misalkan, tapi khawatir mau iqamat, kemudian kita ringkas sholat kita. Ada pembahasan para ulama soal sholat yang sunnah untuk diringkas. Salah satunya sholat yang diringkas adalah sholat ketika iqamah sudah dikumandangkan dan ketika dia sudah berada pada rakaat
kedua. Tapi kalau masih belum qomat, sholat seperti biasa. Ya, tapi kalau sudah dikumandangkan iqamah, kemudian kita pada rakaat keberapa? Kedua, maka di situ sunnah diringkas bacaannya. Ya. Adnat tuma'ninah. Tuma'ninah paling ringan itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, 1 kali bacaan zikir. Nah. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah. Allah. Bukan begitu. Ada orang-orang subhanallah. Begitu bacanya. Ya, tidak jelas maknanya. Kalau bila subhana rabbiyal a'la, itu maknanya Allahu akbar. Rabbi ghafirli, Allahu akbar. Ya. Kemudian dicukupkan dengan Al-Fatihah, sah salatnya? Sah, tidak ada masalah. Karena membaca surat itu adalah hukumnya sunnah. Fatihah yang wajib. Makanya di salat safar Nabi, kalau beliau Nabi safar, kadang-kadang beliau hanya mencukupkan diri dengan surat Al-Fatihah saja. Itu hadiun Nabi SAW ketika musafir. Ya, makanya salat musafir itu sunnahnya diringkas para jamaah. Tidak akan musafir menjadi imam baca yang dengan pilu-pilu terus. Ini misi sunnah. Nabi biasa kalau salat subuhnya itu panjang. Tapi kalau ketika safar apa dibaca? Idza zulzilatil ardu zilzala. Al-zalzalah dibaca oleh Nabi SAW. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, itu datang dari pribadi dan dari syaitan, dan yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.